semuanya, salam dari Liverpool. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana tipe-tipe rumah di sini dan bagaimana cara kita membelinya. Di sini gampang sekali guys. Jadi pertama kalian itu harus memastikan berapa budget rumah kalian dulu. Pertama yaitu untuk deposito, yaitu uang DP-nya. Biasanya itu 10% dari harga rumah tersebut. Nah, harga rumah di sini untuk kelas menengah biasanya itu sekitar 2 miliar. Jadi minimal kita itu punya uang 200 juta sebelum kita mulai mencari rumah. Nah, setelah itu kita baru mencari rumah secara online, gampang. Telepon, terus lihat, setelah lihat kalau udah deal harganya, setelah itu kita ke notaris. Caranya simple banget, gampang banget prosesnya. Nah, notaris bilang oke deal, dan kita ke bank, apapun banknya atau finance office, kemudian kita pinjam uang ke mereka. Maksudnya itu kita namanya mortgage. Nah, mortgage itu adalah seperti KPR kalau di Indonesia. Nah, setelah itu udah selesai, uang udah deal, nah barulah kita menunggu prosesnya paling 1 atau 2 bulan tergantung dengan notarisnya. Kalau saya dulu cuman 2 bulan aja. Nah, setelah itu ya udah selesai pembayaran hanya melewat bank aja, dan kita nggak bayar apapun kecuali bayar notaris saja dan harga rumah tersebut. Nah, sekarang ini saya mau memperlihatkan beberapa macam tipe rumah di Inggris ini, kemudian apa sih yang bikin harganya murah atau harganya mahal. Yang jelas kalau tempatnya kriminal itu harganya pasti murah. Nah, tapi kalau tempat biasa, kediaman biasa, komplek biasa, nah itu tergantung dari tipe-tipe rumahnya. Pertama yaitu ada detached house, yaitu single house. Kemudian ada semi detached house, ada 2 rumah, ada tetangga 1 aja. Kemudian terrace house seperti rumah saya. Kemudian end terrace house, jadi ada teras rumah seperti kereta api, sekitar 10 rumah kan, 1 aja. Nah, yang terakhirnya itu, yang paling pojok sama pojok itu harganya mahal dibandingkan yang tengah-tengah, karena mereka nggak ada tetangga. Jadi semakin nggak ada tetangga kita, semakin mahal rumahnya. Nah, sekarang ini saya berada di Walton Park. Walton Park ini park ini adalah taman. Jadi taman di sini tidak mempengaruhi harga rumah, karena kebanyakan orang sekarang sudah mengendara. Mereka suka berpindah-pindah cari situasi, Misalnya kalau lagi free mereka pergi keluar dari daerahnya, pergi ke taman sana. Jadi nggak begitu penting terlalu dekat dengan taman, bukan mempengaruhi harga rumah tersebut. Oke, apa aja tipe-tipe rumahnya? Let's go guys, come on. Guys, nah sekarang saya berada di kawasan semi detached house, yaitu 2 rumah berdekatan. Nah, ini harganya di atas rumah yang kayak teras gitu ya, kayak kereta api itu. Jadi ini agak medium ke bawah. Nah, tapi yang bagusnya di sini adalah kita cuma punya 1 tetangga. Kalau rumah saya kan banyak tetangganya, kalau ini cuma punya 1 tetangga dan punya driveway. Nah, ini juga menentukan berapa harga rumah tersebut, dan ini biasanya mahal dari rumah yang kayak kereta api. Dan rumah yang di belakang saya ini namanya detached house atau single house. Jadi rumah itu sendiri aja, nggak ada tetangga di sebelahnya. Cuman ya harganya pasti lumayan mahal dibanding dengan yang tipe-tipe lain. Karena permasalahannya kalau rumahnya seperti ini yaitu dekat dari pinggir jalan. Nah, pinggir jalan di sini itu nggak sama seperti kebanyakan kawasan di Indonesia. Kalau kita pinggir jalan bisa jualan, bisa dagang, jadi harga rumah itu mahal ya kan. Nah, kalau di sini nggak. Kalau di pinggir jalan berisik, jadi mereka itu memilih yang lebih aman. Jadi harganya juga karena situasinya seperti ini, situ ada jalan, di sini ada jalan, harganya akan berkurang. Tambah lagi tamannya itu
tidak begitu ideal. Jadi taman juga menentukan harga rumah kita, guys. Nah, kalau kuburan sama ini komunitas keagamaan, jadi kegiatan keagamaan itu tidak mempengaruhi sama sekali untuk orang membeli rumah di daerah itu. Jadi banyak pengkuburan mereka biasanya nggak takut sih. Ya, dan ini tempat keagamaan. Kalau di Indonesia seperti masjid kan, biasanya kalau di Indonesia agak lumayan ini. Waktu saya beli tanah di dekat masjid, harganya agak lumayan di atas dan lebih favorit kan. Kalau di sini mereka nggak penting dengan kegiatan keagamaan di sini. Let's go. Nah, ini adalah sekolah, yaitu primary school, kalau nggak salah sekolah SD ya kalau di Indonesia. Nah, sekolah ini adalah salah satu penentu harga rumah juga sih di UK ini. Kenapa? Karena orang di sini kan kebanyakan sibuk ya, yang profesional. Jadi mereka kalau dekat rumahnya kan gampang ya ngantarin anak sekolah. Karena apalagi primary school, yaitu anak-anak SD. Kalau di Inggris ini kebanyakan mereka itu mengantarkan anak ke sekolah adalah salah satu kerjaan yang mereka fighting. Jadi kalau mereka itu divorce, bercerai, mereka itu akan bilang, saya ngantar anak hari ini sampai hari itu, kamu ini. Jadi suatu privilege lah, suatu momen-momen yang mereka inginkan gitu sama anaknya. Jadi ya, kalau dekat rumahnya dengan sekolah, biasanya rumah itu harganya lumayan di atas. Oke? Tapi rumah sekolahnya tutup karena corona kali ya. Let's go. Nah, ini adalah bus stop, yaitu pemberhentian bus. Ini dulunya ini memang penting banget kalau kita beli rumah, karena kita belum banyak yang mengendara, tapi sekarang udah banyak yang nyetir, jadi ini nggak terlalu penting sih. Tapi kalau kalian nggak nyetir, ini adalah satu pertimbangan, apakah itu train station atau pemberhentian bus. Kalau nggak, naik taksi kan mahal ya. Oke. Nah, yang itu adalah solar power. Jadi atapnya itu dikasih solar power, solar energy. Jadi mereka itu tidak membutuhkan listrik dari pemerintah, dari supplier. Dan mereka akan mendapatkan subsidi setiap tahunnya atau per bulannya dari pemerintah Inggris, karena mereka sudah menghemat energi. Tapi untuk mendapatkan itu biayanya lumayan mahal, kalau nggak salah sekitar 200 juta. Itu bisa digunakan selama bertahun-tahun ya. Jadi kita bisa dapat kredit atau KPR juga, membayar per bulan untuk mendapatkan solar power itu. Belum banyak di sini orang pakai solar power. Karena harganya mahal tadi. Oke, nah rumah yang ini adalah tipenya bungalow.
Jadi bungalow ini nggak bertingkat guys. Biasanya yang tinggal di sini adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah berumur. Kalian lihat sendiri, nggak sanggup buat ini ya motongnya. Nggak tahu kenapa. Biasanya anak-anak mereka datang terus dibantu motongnya, atau yang masih kuat itu mereka akan kerja di taman. Tapi kebetulan, tapi yang sebelahnya bagus. Nah, itu kan yang bertingkat. Tangga saya ini yang ini itu terrace end namanya, jadi bagian pojok. Nah, harga rumah itu jauh agak sedikit lebih mahal dari rumah saya karena saya di tengah-tengah. Kenapa? Mereka mempunyai pekarangan yang agak lebih dan di belakang juga lebih luas, dan tamunya tetangganya agak jauh dari dia. Jadi di sini bedanya dengan Indonesia, mungkin semakin ke dusun harganya lumayan semakin mahal dibandingkan ke kota, karena di kota biasanya orang-orang yang bekerja di orang-orang sibuk ya, yang punya kedai, yang punya itu, mereka lebih milih dekat dengan kota, dan biasanya rumah mereka itu tidak ada taman, baik itu di depan atau di belakang, cuman rumah tok, langsung keluar langsung jalan. Nah, saya nggak mau kalau yang tipe rumah seperti itu, bakal stres saya karena saya suka bertaman. Jadi jadi di sini nggak penting juga sih kalau kita nyetir harus dekat dengan swalayan atau kota, nggak penting. Kalau kita cuman kerja ya seperti tinggal di apartemen misalnya kan, nah itu penting tinggal di kota kalau kerja di kota. Guys, ini itulah informasinya. Jadi rumah yang mahal di sini tipenya ya tipe single, jadi nggak ada tetangga. Cuman tergantung apakah dekat dengan jalan raya atau punya taman apa enggak, atau itu daerahnya aman apa enggak. Jadi banyak pertimbangannya guys. Yang kedua itu adalah rumah yang semi, jadi dua aja rumah itu, ya kan, cuman ada satu tetangga. Dan setelah itu ya yang terrace end seperti tetangga saya, nah itu rumahnya setelah itu. Kemudian rumah seperti rumah saya, dan juga semua rumah ini berdasarkan tipenya juga, maksudnya berapa kamar rumahnya, berapa besar juga, tapi yang favorit itu ya semi detached bagi kelas menengah ke bawah, yang dua aja. Saya di sini karena mungkin nanti saya akan beli lagi kalau ada rezeki, mudah-mudahan, yaitu rumah yang cuman ada satu tetangga aja. Dan yang bungalow itu beda lagi tipenya karena kategorinya beda juga. Dan yang paling murah itu ya rumah yang nggak ada taman, nggak ada parkir, nggak ada, ya cuman rumah tok terus dekat jalan raya. Nah itu biasanya rumah seperti itu kurang favorit, dan itu biasanya digunakan untuk kos, untuk bisnis lah biasanya digunakan, bukan untuk orang yang mau menikmati bagaimana tinggal di rumah misalnya. Oke guys, thank you very much sudah follow saya hari ini. Semoga informasi ini ada bermanfaat atau nambah wawasan bagi kalian bagaimana rumah-rumah di Inggris. Thank you for watching. Bye bye.